Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan topik 10 yang membahas tentang incident handling. Nah, tujuan dari incident handling ini untuk menambah pengetahuan tentang prosedur dalam penanganan insiden keamanan. Langsung saja ke bagian skenario pertama. Di bagian skenario pertama ini tentang perusahaan investasi kecil milik keluarga. Organisasi hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Nah, pada hari Selasa pagi, worm baru dilepaskan dan itu menyebar sendiri melalui media yang dipindahkan dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka share Windows. Ketika worm menginfeksi host, ia menginstal agen DDoS. Nah, beberapa jam setelah worm mulai menyebar, sebelum tanda tangan antivirus tersedia, organisasi itu telah mengalami infeksi yang meluas. Nah, perusahaan investasi telah mempekerjakan tim ahli keamanan yang sering menggunakan model berlian penanganan insiden keamanan. Dan untuk skenario pertama ini, terdapat prosedur yang pertama itu preparation. Nah, pada bagian preparation, kita dapat memindai alamat IP, memindai semua jenis malware, dan juga menyiapkan antivirus untuk memastikan bahwa PC bersih. Dan jika terjadi perubahan, akan ada dokumentasi dan melakukan penelitian mengenai worm. Kemudian, untuk detection dan analisis, langkah awal yaitu menjalankan antivirus untuk mendeteksi virus dan memeriksa semua perangkat lunak apakah sudah diperbarui. Selanjutnya, memindai alamat IP untuk menemukan target berikutnya, di mana alamat IP yang berdekatan akan menjadi tempat untuk mendeteksi suatu host yang terinfeksi worm. Nah, untuk bagian containment, eradication, and recovery, setiap proses scan harus dipantau untuk jangka waktu yang sesuai. Jika proses tidak menunjukkan perilaku menyimpang selama pemantauan, maka proses tersebut dapat dilepaskan. Akan tetapi, jika menunjukkan perilaku menyimpang, maka akan dikarantina dan diberi label sebagai worm. Dan terakhir, post-incident activity, segera beritahu pelanggan untuk mendeteksi virus. Host yang saat ini tidak ada di jaringan harus diidentifikasi dan dipindai sebelum diizinkan menyambung ke jaringan. Kemudian kita masuk pada skenario kedua. Nah, skenario kedua ini tentang rumah sakit menengah dengan beberapa kantor satelit dan layanan medis. Organisasi ini memiliki lusinan lokasi yang mempekerjakan lebih dari 5.000 karyawan. Karena ukuran organisasi, mereka mengadopsi model CSIRC dengan tim respons insiden terdistribusi. Mereka juga memiliki tim koordinasi yang mengawasi CSIRT dan membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Pada Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima telepon dari administrator penggajian yang melihat orang tak dikenal meninggalkan kantornya, berlari menyusuri lorong dan keluar gedung. Administrator telah membiarkan workstation-nya tidak terkunci dan tidak dijaga selama beberapa menit. Program penggajian masih masuk dan di menu utama ketika dia meninggalkannya, tetapi administrator memperhatikan bahwa mouse tampak telah dipindahkan. Tim respons insiden telah diminta untuk memperoleh bukti terkait insiden tersebut dan untuk menentukan tindakan apa yang dilakukan. Tim keamanan mempraktikkan model
rantai pembunuhan dan mereka memahami cara menggunakan database VERIS. Untuk perlindungan ekstra, mereka telah mengalidayakan sebagai staf ke MSSP untuk pemantauan 24 jam. Dan untuk prosedur penanganannya, pertama preparation itu memeriksa alat yang diinstal pada sistem seperti kamera keamanan dan lain-lain. Kemudian detection analysis dengan mencoba masuk ke sistem kontrol dan kamera keamanan untuk mendapatkan bukti jika ada penyusup. Dan untuk containment, eradication, and recovery, mencari bukti dan memberitahu siapa yang terlibat dan dampaknya setelah itu terjadi, mengambil tindakan untuk meminimalkan dampak dan mendidik departemen terkait dan menyimpan bukti jika diperlukan. Dan untuk post incident activity dapat memberikan pelajaran pada orang-orang yang menangani informasi organisasi untuk insiden serupa sehingga insiden serupa tidak terjadi di masa mendatang dan menyarankan untuk memiliki keamanan pribadi yang lebih dan memiliki kontrol akses yang lebih baik. Demikian dan terima kasih.